Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat berkumpul pada acara rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rizky Isdam selaku pimpinan dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Bapak Muhammad Rizky Isdam, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Bapak Muhammad Rizky Isdam, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan usaha Aksa Street Food. Di sini saya akan mereview sebelumnya terkait apa saja kendala-kendala kita selama ini. Baik, langsung saja. Saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran. Kepada Ibu Firda saya persilahkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama periode 2021. Bisa dilihat dari tabel, tingkat penjualan cenderung menurun. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan permintaan, namun tetap produk kita belum berada titik stabil. Bagaimana hal terjadi, Ibu Firda? Apa sudah diketahui penyebab-penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk usaha yang sejenis yang ternyata lebih eksis daripada produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk, kita lebih unggul dan kreatif, namun produk mereka lebih dulu dikenal oleh masyarakat, sehingga permintaan produk kita terus menurun. Bisa dilihat dari grafik di atas. Oke, terima kasih. Lanjut, permasalahan kita tampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Di mana kepada Ibu Wisya, persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan rekapan data keuangan yang sebagaimana yang tertera di slide PowerPoint, data keuangan kita cenderung menurun. Setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena usaha kita ini merupakan usaha yang musiman, gitu bisa dibilang. Dan pesaing dengan produk yang sama juga cukup banyak, terlebih kita kalah eksis, Pak. Oke, selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja, akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan para pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah melewati jadwal servis bulanan, Pak. Baik, sarannya diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesinnya. Agar proses produksi tetap berjalan ya dengan lancar selanjutnya, dari bagian personalia, apakah ada kendala? Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Kalau dari analisis saya di bagian personalia tidak ada masalah yang cukup besar yang terjadi pada para karyawan. Semua bekerja dengan serius dan penuh tanggung jawab, Pak. Alhamdulillah, Pak. Bersyukurlah jika tidak ada keluhan ya dari para karyawannya. Yang terakhir, dari bagian administrasi gudang, apakah ada keluhan? Pak Acep. Baik, terima kasih atas waktunya. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagai mestinya.
Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan, sedangkan bagian tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal ini yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Baik, terima kasih ya Bapak Acep penjelasannya. Karena semua sudah menyampaikan keluhan-keluhannya dan kita sudah mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan omset perusahaan kita ini tidak stabil. Untuk itu, ada yang ingin menyampaikan ide untuk meningkatkan penjualan produk segmentasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian. Persilahkan. Izin berpendapat, Pak, bagaimana kalau kita memperbaharui cara mempromosikan produk? Karena bisa dikatakan dari tahun ke tahun, perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus itu Amalia. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produksi kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook. Selain itu juga kita mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, seperti itu, Pak. Izin menyanggah, saya sangat sependapat dengan Ibu Amalia. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan, mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Oke, bagus Ibu Putri. Anda menambahkan dari pendapat Amalia. Untuk yang lainnya, apakah setuju? Ya Pak, setuju Pak. Kemudian jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan fluktuatif penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang lebih eksis, kita bisa merencanakan untuk memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau, sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Mohon maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Elsa karena kita harus memikirkan resiko ke depannya. Jika kita banting harga juga seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Acep bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah stok produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah stok produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu, bagaimana cara agar dapat bersaing? Bagaimana kalau kita turut eksis di acara-acara seperti festival kuliner? Juga kita kalau punya relasi mungkin di keorganisasian masing-masing, mungkin kita bisa mengusahakannya ya, hitung-hitung kita promosi pribadi tapi membawa nama organisasi, begitu Ibu. Mungkin saran dari Ibu Aisyah lebih oke, cukup mudah untuk dilakukan. Ya, benar, karena keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, berkurang. Namun dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan yang minim dan kita lebih meluangkan waktu atau effort yang lebih, setidaknya kita bisa menyeimbangkan dengan keeksisan mereka yang sudah terkenal, begitu. Oke, kita akan menggunakan saran dari Ibu Isya aja ya, karena lebih detail gitu. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan untuk dulu dalam waktu sementara. Pada produknya yang masih tersedia dalam jumlah banyak, kita akan lebih memfokuskan pada mengeluarkan effort kita untuk ikut serta pada kegiatan-kegiatan yang bisa mempromosikan usaha kita ini. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang.
Bukankah begitu Bapak Acep? Benar sekali Pak. Saya rasa pilihan baik yang harus dilakukan untuk saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Firda, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup? Atau ada yang lagi ingin disampaikan? Terima kasih Pak sebelumnya. Saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penjualan produk secara offline. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik, baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah, kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, jika juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya. Begitu Pak, kira-kiranya. Baik, terima kasih saran disetujui ya. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat, Ibu Firda, tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Isyah setelah ini. Baik. Baik, yang terakhir untuk Bapak Sandi, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin sedikit menambahkan dari bagian personalia, bagaimana agar meningkatkan semangat kerja dan kinerja para karyawan, kita melakukan gathering perusahaan dengan rencana liburan akhir tahun jika target perusahaan telah tercapai, Pak. Saran yang menarik tuh dari Bapak Sandi. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai ya. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Bapak Ibu berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada selanjutnya. Saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya yang pertama akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin produksi. Yang kedua melakukan produksi melalui media sosial. Yang ketiga menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat mengurangi proses produksi dan menghentikan stok bahan produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang kelima, menambah kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan festival kuliner agar lebih eksis. Yang keenam, mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Yang terakhir mungkin rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat pada hari ini. Semoga ke depannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Selamat siang semuanya dan selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.